Komisi Reformasi Polri mendorong penangguhan hukuman bagi aktivis yang ditangkap pada aksi akhir Agustus lalu. Ada 3 aktivis yang jadi sorotan, 2 diantaranya adalah aktivis lingkungan hidup. Komisi Reformasi Polri terus bergerak untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Audiensi pun terus dilakukan untuk mendengar masukan masyarakat. Hasilnya, komisi meminta penangguhan penahanan untuk 3 aktivis yang ditangkap terkait aksi unjuk rasa pada Agustus lalu. Dari 1038 yang ditangkap ditahan karena kerusuhan Agustus. Karena Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antar Parlemen ASEAN. Permintaan ini sekaligus sebagai bentuk harapan akan reformasi di tubuh Polri menjadi lebih humanis. Bagaimana mengubah blueprint dan juga watak institusi yang tentu saja masih ada warisan masa lalu dan cenderung militeristik. Ini harus menjadi polisi yang betul-betul humanis dan menjiwai masyarakat sipil. Komisi Reformasi Polri sendiri berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik pada Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita kembali di Sindo Prime. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas kembali memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Inilah kehadiran Yakut yang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 11.45 siang tadi. Sampai saat ini Yakut belum keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Sebelum menjalani pemeriksaan, Yakut tidak berkomentar banyak dan ini merupakan kali kedua Yakut diperiksa KPK, di mana sebelumnya dirinya juga pernah diperiksa dalam perkara yang sama pada 1 September 2025. Iya Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Yang disampaikan Pak Yakut. Ini kan pemeriksaan kedua nih Pak, jangan penyidikan ya Pak. Mohon izin ya, saya masuk dulu ya. Sudah masuk dulu ya, izin ya. Kata awal. Ada penyidikan. Kita pantau pemirsa sesaat situasi di KPK pada malam hari ini adalah gambar terkini dari Gedung Merah Putih, Gedung KPK Jakarta, di mana hingga saat ini tim liputan kami masih menantikan selesainya pemeriksaan terperiksa Yakut Kholil Kaumas, ex-Menteri Agama yang memenuhi panggilan KPK. Kita lihat belum ada tanda-tanda bahwa pemeriksaannya selesai dan apakah ada perubahan dalam penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik KPK. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota yang diberikan. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya.
ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian, itu kan ada nilainya, ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qumas. Sementara itu kasus lainnya, Nadiem Makarim tidak hadir sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan akhirnya sidang ditunda. Jadi mantan Mendikbudristek 2019-2024 selaku terdakwa tidak hadir dan alasannya baru saja menjalani tindakan medis. Sementara itu 3 terdakwa lain dalam perkara ini tetap menjalankan persidangan yang agendanya pembacaan surat dakwaan. Kemudian sidang berikutnya dijadwalkan 23 Desember 2025. Untuk sidang Pak Nadiem hari ini dilakukan penundaan mengingat kondisi kesehatan Pak Nadiem yang sekarang masih di dalam perawatan pasca operasi yang dilakukan terhadap saudara Nadiem. Nah, di dalam persidangan ini juga kami tadi sudah menyampaikan agar pelaksanaan sidang tentunya memperhatikan kondisi kesehatan Pak Nadiem. Jadi tidak bisa kemudian sidang dipaksakan dalam hal kondisi Pak Nadiem masih belum pulih kesehatannya. Itu yang pertama, dan yang kedua, mengingat perkara ini merupakan perkara yang terpisah antara perkara Pak Nadiem dan perkara yang lainnya. Oleh karenanya agar tidak merugikan kepentingan terdakwa karena masing-masing memiliki hubungan satu dengan yang lain, maka persidangan untuk Pak Nadiem khususnya kita mintakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan perkara yang lain. Jadi mengenai hal ini kita akan menunggu perkembangan kesehatan Pak Nadiem di minggu depan. Kami bersama-sama Pak Dodi tadi mengunjungi Pak Nadiem dan beliau masih di tempat tidur, masih di bed, belum bisa bangun. Jadi kita lihatlah, semoga saja ada satu mukjizat yang membuat Pak Nadiem bisa segera sembuh. Tapi saat ini kondisinya duduk pun susah. Dalam kondisi duduk pun susah. Jadi kita lihatlah ke minggu depan bagaimana keadaannya. Kalau ya. dari dokter sendiri, proses pemulihannya berapa lama, Pak? Dibutuhkan waktu 28 hari. Dalam surat dijelaskan dari dokter dibutuhkan waktu 28 hari untuk pemulihan. Terhitung dari hari ini? Dari tanggal minggu lalu operasi, pas waktu mulai operasi. Operasinya hari Jumat. Ya, di saat yang sama, Ibu mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap persidangan bisa segera dilanjutkan agar anaknya bisa membuktikan dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum. Saya dan Nadiem dan keluarga sebetulnya sangat berharap ini bisa terjadi hari ini, persidangan ini jadi bisa cepat-cepat, bisa semuanya selesai. Tapi ternyata kesehatan anak saya tidak memungkinkan itu, karena dia selama 4 tahun ini sebetulnya sudah mulai dengan penyakitnya itu dan sudah 1 kali dioperasi sebulan yang lalu, kemudian kali ini 2 hari yang lalu dioperasi lagi untuk penyakit yang sama dan akan membutuhkan waktu untuk pemulihannya ya, cukup waktu dan mudah-mudahan nggak terlalu lama supaya semuanya bisa selesai, supaya kami sebagai keluarga itu lega bahwa karena kami yakin anak kami itu tidak bersalah dan dengan keputusan pengadilan jadi semuanya bisa berakhir. Kita ke persidangan yang lain. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan dakwaan kasus penghasutan aksi demonstrasi dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lainnya. Sidang dihadiri puluhan pendukung Del Pedro. Yang lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan Agustus juga turut diperiksa, turut diadili. Sepakat!
4 terdakwa kasus penghasutan aksi demonstrasi yang terdiri dari Del Pedro Marhain, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Kharik Anhar sempat berorasi sebelum persidangan dimulai. Sidang pembacaan dakwaan ini dihadiri puluhan pendukung Del Pedro CS yang memenuhi ruang sidang Kusuma Atmaja 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka kompak mengenakan slayer bertuliskan semakin ditekan, semakin melawan. Sebelumnya pemirsa, Del Pedro dan 3 terdakwa lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penghasutan terkait demo Agustus 2025. Del Pedro CS sempat ajukan gugatan pra-peradilan namun ditolak majelis hakim. Dalam menghadapi situasi